Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan simple semua? Saya harap kalian semua dalam kondisi yang baik-baik saja ya di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, sebelum saya masuk ke topik bahasan utama dalam video kali ini, izinkan saya untuk berkenalan kepada kawan-kawan semua. Nama saya Nabil, saya adalah pendiri dari channel Simple Aquascaper. Di channel ini, saya akan berbagi atau sharing-sharing tentang ilmu dan juga tutorial-tutorial seputar aquascape dan juga tanaman akuatik. Yang melatar belakangi saya membuat video kali ini adalah dari hasil pengamatan saya di grup-grup aquascape yang ada di Facebook. Dalam grup-grup tersebut, saya sering sekali menemukan para teman-teman yang masih memulai belajar membuat aquascape mengeluh tentang tanaman-tanaman mereka yang kondisinya sangat buruk. Ada yang melting, ada yang daunnya copot semua, dan juga ada yang pertumbuhannya tidak maksimum atau lambat sekali. Nah, apa aja sih yang menyebabkan kondisi-kondisi tersebut? Jawabannya hanya ada satu. Mereka menanam tanaman-tanaman tersebut tanpa mengetahui karakteristik dari tanaman tersebut. Nah, di video kali ini saya bakal menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai karakteristik tanaman apa aja yang cocok untuk pemula, perawatannya mudah, dan harganya murah. Langsung saja cek di berikutnya. Tanaman pertama yang bakal saya bahas adalah Cryptocorin WNTI Brown. Spesies ini merupakan tanaman kuat dan tahan banting favorit saya. Nah, tanpa basa-basi lagi, berikut ini karakteristik dari Cryptocorin WNTI Brown. Dari segi perawatan, Cryptocorin jenis ini terbilang sangat mudah. Hanya dengan menggunakan substrat berupa pasir malang tanpa pupuk apapun, dia bisa tetap hidup. Crypto ini bisa hidup di air dengan derajat keasaman mulai dari 5-7. Dan bisa hidup dengan kondisi kesadaran air yang baik sampai buruk. Kuat banget kan si WNTI ini. Untuk pencahayaan, idealnya adalah dari rendah sampai medium. Bahkan dia bisa tetap hidup dengan pencahayaan ruangan. CO2 yang dibutuhkan spesies ini juga sangat rendah, alias kalian juga tidak usah memberikan CO2 sama sekali, tanaman ini bisa tetap hidup. Nah, sejatinya hampir semua spesies Cryptocorin sangat kuat-kuat teman-teman. Tanaman berikutnya adalah Hygrophila polysperma. Tanaman yang berasal dari Asia Selatan ini juga termasuk ke dalam golongan tanaman-tanaman yang tahan banting. Selain itu, tanaman ini juga memiliki bentuk dan warna daun yang lumayan bagus. Nah, berikut ini adalah karakteristik dari Hygrophila polysperma. Perawatan tanaman ini terbilang sangat mudah, dan tanaman ini bisa hidup di dalam substrat apapun. Dan pertumbuhan tanaman ini juga tergolong sangat cepat. Tanaman ini bisa hidup di air dengan pH mulai dari 6-8. Dan dengan kondisi kesadaran air yang baik sampai buruk sekalipun. Pencahayaan yang dibutuhkan oleh tanaman ini mulai dari rendah sampai medium, dan juga tanaman ini bisa diaplikasikan ke aquascape tanpa CO2 karena kebutuhan CO2-nya yang rendah. Jika kalian baru memulai membuat aquascape, tanaman ini sangat cocok untuk kalian. Berikutnya adalah tanaman yang bernama Hygrophila polysperma sunset. Tanaman ini merupakan varian dari Hygrophila polysperma biasa yang tadi telah disebutkan. Dan yang membedakannya adalah varian ini memiliki pucuk daun indah berwarna pink. Perawatan tanaman ini terbilang mudah. Cukup ditanam di pasir malang pun, dia bisa tetap hidup dan berkembang biak dengan sangat cepat. Tanaman ini bisa hidup di air dengan pH mulai dari 6-8, dan juga dengan kesadaran air dari bagus sampai buruk. Pencahayaan ideal yang dibutuhkan tanaman ini adalah medium. Dan jika kalian ingin menjadikan warna daunnya pink, akan sangat direkomendasikan untuk menggunakan pencahayaan agak tinggi. Kebutuhan CO2 tanaman ini juga mulai dari rendah sampai dengan medium. Tanaman selanjutnya adalah Bacopa monnieri. Tanaman ini merupakan salah satu tanaman stem tahan banting favorit saya. Dan bahkan tanaman ini merupakan tanaman aquascape yang pertama kali saya tanam. Berikut ini adalah karakteristik dari Bacopa monnieri. Dari segi perawatan, tanaman ini terbilang mudah.
dengan hanya menggunakan substrat pasir malang, tanaman ini masih bisa hidup. Pokoknya sangat cocok untuk pemula. Tanaman ini bisa hidup di air dengan pH mulai dari 5 sampai dengan 7 dan dengan kesadahan mulai dari baik sampai buruk. Pencahayaan yang dibutuhkan tanaman ini rendah dan juga CO2 yang dibutuhkan oleh tanaman ini juga rendah. Tanaman ini sangat recommended untuk kalian yang baru memulai membuat aquascape. Selanjutnya adalah Bacopa caroliniana. Tanaman ini masih satu genus dengan Bacopa monnieri tadi. Yang membedakan kedua tanaman ini adalah bentuk daunnya. Monnieri berbentuk elips, sedangkan caroliniana berbentuk menyirip. Dari segi perawatan, tanaman ini tergolong mudah, tapi pertumbuhan tanaman ini akan lebih baik jika memiliki substrat yang bagus. Tanaman ini bisa hidup dalam kondisi air dengan pH mulai dari 5 sampai 7 dan dengan kesadaran air mulai dari baik sampai buruk. Pencahayaan tanaman ini idealnya mulai dari rendah sampai medium. Semakin baik pencahayaan yang diberikan, tanaman ini akan memiliki warna hijau yang terang. Tanaman ini termasuk tanaman rendah CO2. Bahkan tanpa CO2 pun tanaman ini masih bisa hidup. Tanaman berikutnya adalah Vallisneria americana. Tanaman yang berbentuk seperti rumput laut ini juga termasuk ke dalam tanaman kuat dan bisa hidup dalam kondisi apapun. Dari segi perawatan, tanaman ini sangat mudah untuk tumbuh. Hanya dengan substrat pasir malang tanpa diberi pupuk apapun, dia tetap bisa bertahan hidup dan berkembang biak menggunakan rizomanya. Tanaman ini hidup di kondisi air dengan pH mulai dari 6 sampai 8 dan dengan kesadaran air mulai dari baik sampai buruk. Kebutuhan cahaya tanaman ini tergolong rendah dan kebutuhan CO2 tanaman ini sangat rendah. Hampir semua spesies Vallisneria memiliki daya hidup yang sangat bagus dan tanaman ini sangat direkomendasikan untuk dipakai para pemula. Berikutnya adalah Pogostemon stellatus octopus. Tanaman ini memiliki bentuk daun unik yang menyerupai pohon kelapa. Warna daun tanaman ini juga sangat bagus, yaitu berwarna hijau cerah. Dari segi perawatan, tanaman ini tergolong mudah. Dengan substrat yang memadai, tanaman ini akan tumbuh dengan optimal. Tanaman ini dapat hidup di kondisi air dengan pH mulai dari 5 sampai 7 dan dengan kesadaran air mulai dari baik sampai buruk. Intensitas cahaya yang dibutuhkan dalam tanaman ini adalah medium. Untuk kebutuhan CO2 tanaman ini tergolong rendah, bahkan bisa hidup di aquascape tanpa CO2 sekalipun. Tanaman berikutnya adalah Sagittaria subulata. Tanaman ini termasuk tanaman karpet yang gampang sekali untuk hidup dan cepat dalam berkembang biak. Perawatan tanaman ini terbilang mudah dan pertumbuhannya akan optimal jika ditanam di substrat yang bagus. Tanaman ini dapat hidup di kondisi air dengan pH mulai dari 5 sampai 7 dan kesadaran air dari bagus ke buruk. Pencahayaan yang dibutuhkan tanaman ini mulai dari rendah sampai medium dan untuk kebutuhan CO2 tanaman ini juga mulai dari rendah sampai medium. Bahkan tanaman ini bisa hidup dengan baik di tank tanpa CO2. Tanaman yang akan saya bahas selanjutnya adalah Limnophylla sessiliflora. Tanaman jenis ini merupakan tanaman stem yang memiliki daun cukup unik. Kalau menurutku, setiap ruas daunnya berbentuk seperti kembang api. Tanaman ini memiliki warna daun yang cukup cantik, yaitu berwarna hijau terang. Perawatan tanaman ini tergolong mudah. Tanaman ini bisa hidup di substrat apa saja dan tumbuh tinggi dalam waktu yang cukup cepat.
Tanaman ini bisa hidup di kondisi air dengan pH mulai dari 5-7 dan dengan kesadaan air mulai dari baik sampai buruk. Pencahayaan yang dibutuhkan oleh tanaman ini mulai dari rendah sampai medium, dan juga kebutuhan CO2 tanaman ini mulai dari rendah sampai medium. Berikutnya adalah Hydrocotyl tripartita. Tanaman ini dapat digunakan sebagai tanaman foreground untuk aquascape kalian. Tanaman ini termasuk tanaman favorit saya, karena saya bisa menemukan tanaman ini di sekitar rumah saya. Perawatan tanaman ini tergolong mudah, dan tanaman ini akan membentuk karpet yang indah karena pertumbuhannya yang cepat jika ditanam di substrat yang cukup bagus. Tanaman ini bisa hidup di dalam kondisi air dengan pH mulai dari 5-7 dan dengan kesadaan air mulai dari baik sampai buruk. Kebutuhan cahaya tanaman ini idealnya adalah medium, tapi semakin baik pencahayaan, maka pertumbuhan tanaman ini juga akan semakin optimal. Kebutuhan CO2 tanaman ini tergolong rendah, bahkan bisa hidup di tank tanpa CO2. Nah, sekian pembahasan dari video kali ini. Jangan lupa untuk stay terus di channel ini, karena bakal ada part 2 dan part-part selanjutnya tentang pembahasan tanaman-tanaman aquascape apa aja sih yang cocok bagi pemula dan juga mudah perawatannya. Maka dari itu, jangan lupa subscribe channel ini, like dan share video ini, dan juga berikan kritik dan saran kalian di kolom komentar di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam simple.